Oke cuy, balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Oke, mungkin kalian semua pernah mendengar sebuah kisah yaitu dari Dirty John. Berkat acara populernya yang pernah ditayangkan di Bravo dan juga pernah ditayangkan di Netflix, serta dibahas di beberapa artikel terperinci serta podcast-podcast lainnya. Namun nih, hanya sedikit orang yang hanya mengetahui kisah nyata dari Dirty John itu, atau hanya sifat kejahatannya saja yang sangat keji, yang sebagian orang cepat lupa saat menonton acara online. Oke, teruslah mendengarkan sebuah kisah nyata dari Dirty John di luar acara dan serial TV di media sosial. Oke, kisah masa muda dari Dirty John. Dirty John mempunyai kepanjangan nama yaitu John Michael Meehan, yang lahir pada tanggal 3 Februari 1959 cuy. Dan tampaknya kejahatan sudah menjadi bagian dari masa kecilnya. Dia adalah bagian dari keluarga Amerika yang sangat sempurna pada waktu itu, dengan 2 putra dan juga 2 putri. Ayah John menjalankan Diamond Well Casino di San Jose, tempat John dan saudara-saudaranya membersihkan diri demi uang. Nah, sejak awalnya nih, John diketahui dikelilingi oleh kejahatan serta penipuan ketika ayahnya sendiri melakukan berbagai kegiatan ilegal. Hingga mereka pernah mengajukan tuntutan hukum palsu dan melakukan penipuan asuransi pada waktu itu. Saat tumbuh dewasa, John mempelajari semua keterampilan terlarang ini, dan dia mengasahnya sehingga sempurna selama hidupnya. Nah, fakta menyebutkan nih, di sekolah, John adalah siswa dengan nilai A, yang berarti siswa yang sangat cerdas dan juga sangat pintar. Selain itu, dia juga cukup aktif dalam olahraga dan juga menarik perhatian wanita di sekitarnya. Seiring dengan sifat karismatiknya, sifat-sifat ini memberinya semua alat yang dia butuhkan untuk mempelajari cara memanipulasi orang atau cara membohongi orang. Nah, ayah John juga sering membuat tentang koneksi mafia mereka, dan karena itu John juga memiliki mentalitas mafia yang tertanam dalam dirinya sejak usia dini. Nah, menurut saudara perempuan John, banyak hal mulai menjadi sangat salah dalam kehidupan John ketika orang tua mereka mulai bercerai pada waktu itu. Nah, perceraian yang kasar memiliki dampak yang signifikan pada John, apalagi setelah John lulus dari SMA. Dia menghabiskan sisa-sisa harinya dengan bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit dan serta dia menjual narkoba. Setelah lulus SMA, dia bahkan melanjutkan ke perguruan tinggi dan dia masuk di Universitas Santa Clara. Tetapi kegiatan ilegalnya selalu membuatnya mendapatkan masalah. Dia lebih terbiasa melakukan penipuan dan keributan serta memanipulasi wanita untuk melakukan apa yang ia inginkan. Lalu dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan pada waktu itu. Misalnya nih, saat dia mengambil gelas dan dia menaruhnya di toko, lalu dia menggigitnya sehingga dia bisa menuntut perusahaan. Padahal itu adalah ulahnya sendiri, bukan kebetulan. Demikian pula dia akan melompat ke depan mobil untuk menuntut pengemudi karena memukulnya. Bahkan jika itu berarti cedera parah. Pada tahun 1980-an, John ditangkap karena menjual narkoba serta menyerahkan sahabatnya sebagai bagian dari tawaran pembelaan. Lalu dia meninggalkan California pada tahun 1988 cuy. Lalu dia mendapatkan gelar Bachelor of Art dari University of Arizona. Segera setelah itu, dia bahkan mendaftarkan diri di sekolah hukum Universitas Dayton. Tetapi dia tidak pernah menyelesaikan studinya. Pada saat itulah John mendapatkan namanya yang terkenal, yaitu Dirty John. Teman-temannya juga akan memanggilnya Filthy John atau hanya Filthy saja. John bahkan mendapatkan julukan itu dikarenakan semua aktivitasnya yang sangat keji pada waktu itu. Selama waktunya di daerah Dayton, teman sekelasnya menemukan bahwa John telah menjalankan berbagai penipuan dan juga kontra pada waktu itu. John telah memiliki kartu kredit dengan nama yang palsu konon katanya. Dia telah mengambil uang untuk pekerjaan atap yang tidak pernah dia selesaikan. Nah, seiring dengan ini, John juga selalu berteman dengan wanita yang berbeda-beda pada waktu itu.
pada saat itulah dia bertemu dengan istri pertamanya yang bernama Tonya Sales. Nah, Tonya Sales ini seorang mahasiswa hukum yang gagal konon katanya. John bertemu Tonya dikarenakan Tonya adalah seorang perawat muda yang akan lulus dari sekolah anestesi dan membuatnya terpesona untuk berpikir bahwa dia adalah mahasiswa hukum yang cerdas dan kompak. Ketika dia berhenti kuliah, John masih berada di daerah itu karena dia berencana menikah dengan Tonya, ya di daerah Dayton. Lalu pada bulan November 1990, John dan Tonya telah menikah di sebuah gereja Katolik tanpa dihadiri keluarga John. Nah, menurut Tonya, John mengatakan kepadanya bahwa orang tuanya adalah pecandu dan ia tidak ingin mereka merusak hari kebahagiaannya. Pernikahan mereka berlangsung 10 tahun, di mana pasangan ini memiliki 2 orang anak perempuan. Dan Tonya telah menyekolahkan John di sekolah perawat. Sekitar pertengahan tahun 2000, Tonya mulai mengetahui kebohongan dan juga manipulasi John setelah John mengajukan gugatan cerai. Dia melacak dan menghubungi ibu John yang memberitahunya tentang nama asli John pada waktu itu, usia sebenarnya, dan juga biaya obat-obatan yang semuanya telah disembunyikan John dari Tonya. Nah, Tonya juga menemukan simpanan obat-obatan bedah di rumah mereka, yang akhirnya mendorongnya untuk melaporkan John ke polisi. Lalu pada September tahun 2000, polisi pun mulai menyelidiki John. Setelah itu, John mulai kehilangan pekerjaannya di rumah sakit di Ohio. Dan ketika dia mencoba memulai kembali di Indiana, teman-teman Tonya melaporkannya ke dewan direksi di sana juga, sehingga membuatnya kehilangan pekerjaan lagi ketika pindah ke Indiana. Pelaporan tersebut memicu serangkaian panggilan telepon yang mengancam dan kejam terhadap Tonya. Nah, selama 14 tahun berikutnya, John mengalami beberapa masalah dengan hukum di sana. Dia terlibat telah banyak menipu, kontra hubungan, serta banyak lagi untuk menghasilkan uang secara ilegal. Lalu pada tahun 2014, dia bertemu dengan Debra Newell. John melanggar perintah penahanan terhadapnya dan pengadilan mengirimnya ke penjara pada waktu itu. Setelah menjalani waktunya, dia keluar dari bulan Oktober dan 2 hari kemudian dia bertemu Debra Newell yang pada waktu itu berusia 59 tahun. Nah, Debra Newell adalah seorang pengusaha wanita yang sangat sukses dan ibu dari 4 anak pada waktu itu. Debra telah melalui serangkaian kencan yang sangat buruk, hubungan dan bahkan pernikahan. Ya, karena itu dia sendiri berada dalam posisi yang sangat rentan pula. Ketika dia bertemu dengan John di situs kencan untuk orang-orang di atas 50-an, dia khawatir, namun dia juga putus asa untuk mulai bercinta. Nah, sejak kencan pertama mereka, Debra tahu bahwa John berbeda dari teman kencannya yang lain. Dia lebih perhatian, dia bisa menjadi pendengar yang sangat baik, dan dia memiliki cerita yang luar biasa untuk diceritakan. Nah, ketika John mencoba untuk menjadi terlalu fisik pada kencan pertama mereka, Debra menolak dan menandainya sebagai pertandingan yang sangat gagal atau kencan yang sangat gagal ya cuy. Nah, namun John kembali dengan permintaan maaf dan kata lain untuk merayu Debra. Oke, akhirnya keduanya menjalin hubungan yang sangat romantis pada waktu itu. John telah menceritakan banyak kisah kepada Debra tentang hari-harinya di Irak, rumah-rumah yang dimilikinya di Palm Springs, dan juga pantai Newport, dan masih banyak lagi kebohongan yang telah diceritakan John kepada cewek cantik ini. Ya, karena mereka telah menghabiskan lebih banyak waktu dengan satu sama lain, John mulai menginap di penthouse milik Debra pada waktu itu. Nah, sementara si Debra nih sepenuhnya terpesona dengan diri John. Namun ya, anak-anak dari Debra tidak terpesona dengan diri John. Putri-putrinya yang bernama Jacqueline dan Tara tidak menyetujui John sejak pertemuan pertama kalinya. Saat hubungan Debra dan John berkembang, hubungannya dengan putrinya sangat memburuk pada waktu itu. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Debra dan John memutuskan untuk tinggal bersama. Lalu mereka menyewa rumah di Pulau Balboa di pantai Newport.
Amerika. Di mata Debra, John adalah pria yang terhebat yang pernah ada dan pernah dia temui. Dia membawakannya bunga dan juga belanjaannya, serta dia juga mencari simpati melalui mencuci mobilnya dan melakukan segala macam hal kecil. Karena semua ini, Debra dengan cepat dapat mengabaikan beberapa perilaku aneh John pada waktu itu. Hal-hal aneh pun misalnya, dia selalu memakai scarf biru pudar di mana-mana. Bagaimana dia tidak punya pakaian karena seseorang mencuri semuanya. Dan bagaimana dia tidak pernah punya uang karena semuanya untuk putrinya. Putri Debra tidak begitu cepat mengabaikan keanehan ini. Tepat sebelum Thanksgiving, ketika Tara, putri bungsu Debra ini menemukan bahwa John dan Debra telah pindah bersama, dia menghadapi ibunya dan dia bertemu secara face to face, yang menyebabkan pertengkaran sengit antara Tara, John, dan juga ibunya, yaitu Debra. Nah, bulan berikutnya nih, Debra dan John memutuskan untuk menikah di Vegas saat dalam perjalanan bisnis pada waktu itu. Namun, dalam pernikahan itu tidak ada tamu yang diundang. Lalu nih, pada tahun 2015, Debra menemukan kebenaran tentang John atau fakta-fakta tentang John. Debra mulai mengetahui kebenaran tentang John ketika keponakannya bernama Seth menyampaikan beberapa kekhawatiran. Dia mengungkapkan kepadanya tentang waktu yang dihabiskan John di penjara. Dan bahkan dia bukan ahli anestesi. Sementara Debra bersikap seolah tidak ada masalah. Dia mulai menggali barang-barang John di rumah mereka. Akhirnya dia menemukan bukti dari semua kejahatan keji di antara surat-suratnya. Antara tahun 2005 dan 2014, Dirty John telah merayu puluhan wanita setelah bertemu mereka di situs kencan. Setelah itu, dia mulai mengelabui mereka dari uang mereka dan bahkan dia itu meneror mereka sesudahnya. Nah, pada tahun 2014, John memiliki 3 perintah penahanan terhadapnya dari 3 wanita yang berbeda pula. Dan ketiga wanita lainnya telah meminta perintah penahanan juga pada waktu itu. Debra juga menemukan bukti dari situs lainnya, di mana lusinan wanita memiliki peringatan terhadap John. Mereka menyebut dia sebagai penipu dan bahkan ada yang beranggapan dia psikopat. Dalam waktu ini nih, John menjalani operasi punggung yang akan berlangsung selama 3 minggu. Debra memanfaatkan ketidakhadirannya untuk diam-diam keluar dari rumah mereka. Nah, selama beberapa bulan kemudian, John terus mencoba dan berdamai dengan Debra. Nah, dia punya cerita nih dan pembenaran untuk setiap tuduhan yang ditemukan Debra. Akhirnya John meyakinkan Debra dan keduanya pindah bersama lagi di apartemen baru. Namun, kali ini Debra memiliki kecurigaan yang sangat fatal cuy. Pada Maret 2016, Debra semakin tidak nyaman dengan pernikahannya bersama John dan keterasingannya dengan putrinya. Nah, perilaku John juga semakin buruk pada waktu itu. Akhirnya Debra mencapai titik puncaknya ketika John membuat ancaman kekerasan terhadap Jacqueline ketika dia memergoki Debra mencoba menemui putrinya. Setelah peristiwa itu, Debra mengajukan pembatalan pernikahan tersebut. Sebagai tanggapan ya, John yang tinggal di Nevada mulai meneror Debra melalui panggilan dan pesan singkat secara terus-menerus. Dia bahkan meminta perintah penahanan terhadapnya. Tetapi pengadilan membantahnya dikarenakan dia berada di negara bagian lain. Pada Juni 2016, John mencuri mobil Debra dari luar tempat kerjanya dan dia berusaha membakar mobil itu. Lalu pada Agustus 2016, Jacqueline, anak dari Debra ini, melihat John menunggu di luar apartemennya. Dan kemudian dia memperingatkan Tara juga. Nah, pada tanggal 20 nih, Tara kembali dari pekerjaannya. Saat dia keluar dari mobilnya dari tempat parkir, lalu John menyerang dengan pisau pada waktu itu. Dalam perkelahiannya yang terjadi kemudian, Tara bisa mendapatkan pedang dari John dan mulai menusuk sampai 13 kali. Terakhir kali di matanya, anehnya nih ya, John tidak mati pada saat itu. Para medis pun berhasil membuat jantungnya berdetak lagi. Namun kemudian, Dirty John dinyatakan mati otak. Dia meninggal pada tanggal 24 Agustus 2016 setelah saudara perempuannya melepaskan dari dukungan Duke.
Nah, perkiraan terakhir nih, meskipun kisah Dirty John mungkin tampak sulit dipercaya, sayangnya banyak wanita mengalami hubungan yang melecehkan dan manipulatif sepanjang hidup mereka. Kata-kata dan tindakan pelaku dapat membuat sulit untuk melepaskan diri dari hubungan semacam ini. Itulah mengapa sangat penting untuk mencari bantuan dari orang-orang sekitar kita dan orang profesional lainnya. Jangan tertipu oleh lelaki seperti Dirty John. Oke cuy, itu tadi sebuah cerita singkat dari saya Ridwan Pras. Nah, mungkin kalian pernah menonton ini di Netflix dan belum mengetahui sejarah singkat dari seorang Dirty John. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa di kisah cerita berikutnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.